Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku mau bahas soal menyusui karena lumayan banget nih banjir DM aku nanyain soal gimana sih cara aku memanage, karena cukup banyak juga nih yang membanjiri DM aku tanya seputar menyusui. Karena mungkin sebagian yang sudah memfollow Instagram aku tuh mengikuti perjalanan menyusui aku ya, dari pas baru lahiran sampai alhamdulillah lulus ASI 1 tahun. Oke, yang pertama aku mau cerita dulu soal, karena kan banyak juga nih yang bilang kalau tugas mulia seorang ibu adalah menyusui anaknya. Menyusui itu ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, dan ada juga yang sampai 2 tahun. Nah, di video kali ini aku mau share gimana cara aku berhasil menyusui anak aku sampai 1 tahun lebih ini, on the way menuju 2 tahun. By the way kan channel YouTube aku ini ada sebelum aku nikah ya. Jadi mungkin buat subscriber lama aku kayak tiba-tiba udah gini aja anaknya. Atau mungkin subscriber aku ada yang belum nikah juga tapi pengen nonton ini dan kalian tuh nggak tahu apa itu ASI. ASI itu adalah air susu ibu. Sebenarnya apa sih manfaat ASI itu? ASI itu bisa menjadi salah satu cara paling efektif untuk memastikan kesehatan dan kelangsungan hidup si kecil. Selain aman dan bersih juga, manfaat ASI lainnya itu adalah sebagai antibodi yang membantu melindungi si anak dari berbagai penyakit umum. Yang aku tahu, ASI terdiri dari formilk dan high milk. Nah, formilk adalah ASI pertama yang dihisap bayi saat menyusui atau biasanya disebut ASI depan. Formilk terlihat encer dan berwarna jernih. Walaupun jernih, ASI formilk kaya akan karbohidrat, vitamin, dan protein serta tinggi laktosa yang mampu membantu perkembangan otak bayi, memberi energi, dan mengatasi rasa haus. Yang kedua, high milk adalah ASI yang ada pada bagian belakang sel atau disebut juga ASI belakang. High milk akan keluar saat sesi menyusu hampir berakhir. Tekstur high milk kental dan mengandung lemak sehingga membuat bayi merasa kenyang. Nah, kedua jenis ASI ini itu sama-sama dibutuhkan oleh si kecil. Ibaratnya nih kalau formilk itu minuman, si high milknya itu makanan. Nah oke, kita langsung mulai aja ke cerita perjalanan menyusui aku dari awal lahiran. Nah pas aku lahiran itu, ASI aku tuh nggak langsung keluar. Bahkan temen aku kan ada tuh yang cerita ya, waktu dia hamil 7 bulan atau 8 bulanan gitu, ASInya tuh udah keluar gitu. Dan di usia kehamilan aku 7 bulan 8 bulanan itu tuh yang aku tunggu-tunggu tuh nggak keluar-keluar. Aku tuh sampai kepikiran, ASI aku ada nggak ya gitu. Ini aku tuh perlu khawatir nggak sih ASI aku nanti pas lahiran udah langsung ada, karena di usia kehamilan aku yang sudah tua nggak ada yang keluar gitu. ASI aku tuh nggak ada. Tapi aku konsultasikan ke bidanku, dia bilang it's okay, nggak apa-apa, nanti bakalan keluar kok setelah melahirkan. Jadi aku cukup tenang dengan itu ya. Nah jadi setelah lahiran baby ditaruh di pelukan ibu, aku dibantu sama bidanku untuk dicek apakah ASI aku ada, dan sama bidanku putingku tuh dipencet dan langsung keluar cairan bening. Bidan menjelaskan kalau itu adalah kolostrum. Sementara yang aku tahu kan ASI itu kan warnanya putih gitu ya, semacam susu yang biasa kita minum gitu, susu. Itu setauku kan ASI juga warnanya itu. Tapi yang dipencet itu waktu itu aku inget banget warnanya tuh bening, dan bidan ngomong kalau itu tuh kolostrum. Bidan pun menjelaskan kalau ada nih ASInya, nggak usah khawatir. Jadi oke, aku kayak oke, Bu Bidan, alhamdulillah gitu. Nah setelah lahiran itu aku kan nggak bisa kemana-mana ya. Bukan yang nggak bisa kemana-mana, maksudnya harus diobservasi dulu selama 24 jam. By the way aku lahirannya normal dan aku ngerasa aku udah sehat-sehat banget. Jadi aku lahiran tuh subuh, siangnya tuh aku udah minta pulang. Karena aku melihat kondisi aku ya sangat memungkinkan untuk pulang gitu maksudnya. Jadi aku minta pulang, tapi sama bidanku belum bisa karena aku harus diobservasi dulu selama 24 jam setelah melahirkan. Akhirnya bermalam di tempat aku melahirkan. Alhamdulillahnya anak aku tidur tuh, nggak yang bangun-bangun minta nenen, nggak. Jadi kita bisa istirahat lah setelah begadang gitu kan. Nah pasti bangun kan nangis. Akhirnya aku harus menyusui dia lah. Dan pas lagi menyusui, aku ngerasa kalau ASI aku nih nggak keluar gitu. Kayak ini anak aku tuh nangis terus gitu loh. Ngerti nggak sih kalau misalkan kita haus tapi pas nggak ada minuman yang masuk gitu. Dan aku juga ngeliat kan, aku kan juga ibu baru, jadi pelekatanku mungkin belum sempurna. Jadi pas aku menyusui, posisi anakku itu kelihatan lah di area mulutnya kalau ada cairan yang masuk. Dan ini tuh aku nggak ngeliat ada cairan di dalam mulutnya gitu. Bahkan mulut anak aku tuh cenderung ke kering. Kasian banget gak sih ngeliatnya, sedih banget.
Dan setelah itu beberapa jam kemudian ibu bidan masuk untuk ngecek keadaan aku. Dan aku tuh bilang, "Bu bidan, ASI aku tuh belum keluar, kasihan di anak aku," aku bilang gitu. Terus dicek lagi lah tuh, dipencet lagi tuh puting aku, terus keluar lagi sih cairan kolostrum itu. Dan Bu bidan bilang, "Kamu tuh ASInya banyak kok, ini ASInya keluar," ngomong gitu kan. Ya aku kan taunya pas dipencet memang keluar si cairan kolostrum itu. Dan aku kayak, iya ya keluar ya gitu. Dan aku dijelasin, aku disuruh tenang, dan Bu bidan menjelaskan kalau anak bayi yang baru lahir punya cadangan makanan di dalam tubuhnya, jadi bisa kuat 2-3 hari nggak menyusu. Jadi ya udah tenang aja, tunggu aja sampai ASInya keluar. Banyak kok yang seperti kamu gitu, setelah melahirkan ASInya tuh nggak yang langsung banyak, tapi tenang aja, anak bayi tuh kuat kok 2-3 hari nggak menyusu, digituin aku. Terus aku kayak oke. Aku berpegang pada prinsip dan penjelasan dari bidanku. Singkat cerita, aku pulanglah ke rumah, dan besoknya itu ada keluarga aku di rumah dan ASI aku tuh belum keluar. Itu aku sambil mencari cara gitu ya, sambil searching gitu, aku tuh harus apa sampai ASI aku keluar. Kalau kita minum kan pasti mulut kita tuh basah. Ini tuh anak aku nggak basah sama sekali, kayak kering, kayak ASInya nggak ada, nggak keluar gitu. Ditambah lagi mungkin karena orang tua aku kasihan sama cucunya, sampai kasihan nih nangis terus, udah bantu aja dulu pakai sufor gitu. Aku tuh kayak sedih, kecewa, karena aku ngerasa aku tuh pengen kasih ASI eksklusif ke anakku gitu kan. Tapi aku juga nggak mau egois gitu. Di satu sisi aku nggak menyalahkan orang tua aku ya, karena siapa sih yang tega ngelihat anak bayi nangis, apalagi tahu alasannya karena kehausan. Di satu sisi aku pengen kasih ASI eksklusif ke anakku, di satu sisi aku nggak mau egois. Masa aku ngelihat anak aku nangis karena kehausan, aku biarin gitu aja? Tapi kan sekarang aku punya teman cerita juga, teman sharing. Akhirnya aku bilang sama suamiku, aku bilang, "Sayang, ini Gibran nangis terus kehausan, ASI aku tuh belum keluar, gimana ya?" Terus kata suamiku, "Nggak apa-apa, kamu terus aja menyusui gitu. Jadi nanti biar sedotannya si Dede itu memancing ASI kamu untuk cepat keluar," digituin sama suamiku. Terus aku bilang, "Apa kasih sufor aja dulu ya sampai tunggu ASI keluar, karena kan aku nggak tahu ASI aku kapan keluarnya." Terus kata suamiku, "Jangan, ASI kamu bentar lagi keluar," digituin sama suami aku. "Nggak usah, ASI kamu bentar lagi keluar, gendong aja terus aja, nenenin terus aja," digituin tuh sama suami aku. Ya udah, akhirnya aku ambil anakku dari oma-opanya, aku susuin terus, nggak tahu keluar atau enggak, yang penting ya udah aku susuin aja. Sampai akhirnya aku ketemu Instagram, karena aku kan lagi cari-cari ASI booster juga gitu kan. Terus akhirnya aku ketemulah sama satu produk ASI booster Mam Uung. Ini dia, Mam Uung. Ini adalah produk untuk pelancar ASI. Yang ini adalah kemasan lama, dan yang ini adalah kemasan terbarunya. Aku juga mau kasih tahu kegunaan ASI booster Mam Uung ini ada banyak loh ya. Bisa meningkatkan kualitas ASI, bisa meningkatkan kuantitas ASI, bisa menambah kalsium dan zat besi untuk ibu menyusui, bisa juga membantu menyembuhkan luka pasca melahirkan. Bentuknya ini pil, jadi praktis banget, tinggal minum aja, gak pakai ribet loh ya. Tahu nggak yang bikin aku tertarik apa? Yang bikin aku tertarik karena di Instagramnya, di Instastory-nya itu setiap hari, setiap jam, setiap detik selalu upload testimoni dari para mami-mami. Dan bukan testimoni yang kayak di screenshot terus di-upload ya, enggak, tapi ini di repost. Jadi setiap hari itu ada aja mami yang kasih testimoni dan nge-tag ke Instagramnya Mam Uung. Jadi kayak ngebuat aku, gila ini banyak banget loh yang berhasil, ASInya tuh banyak. Karena waktu itu aku tuh mikirnya aku pengen ASI aku banyak awalnya tuh ya. Jadi di Instagramnya Mam Uung, para mami-mami yang lain itu nge-tag Mam Uung dengan share story mereka yang dapat hasil pumpingnya sampai 1 botol penuh, bisa 2 botol, terus stok ASI di kulkas yang banyak banget. Itu kayak, ya Allah, beneran bisa sebanyak itu. Aku sampai kayak gitu kan. Akhirnya aku bilang sama suami, enggak, aku nggak bilang, aku langsung beli, aku langsung order. Besoknya nyampe, ya udah kan, sambil nunggu barangnya datang aku terus susuin anakku. Dan alhamdulillah malamnya akhirnya ASI aku keluar. Aku ngeliat di daerah mulut anak aku tuh keluar putih-putih gitu. Itu kayak alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Nah keesokan harinya akhirnya si Mam Uung ini datang. Aku langsung aja minum. Aturan minumnya itu 2 kapsul setiap hari. Jadi pagi 2 kapsul, sore 2 kapsul. Tapi di samping aku minum ASI booster ini, aku tetap makan makanan yang bergizi ya, kayak sayur-sayuran hijau berkuah, sayur bayam, sayur kacang,
untuk itu bener-bener hampir setiap hari. Terus juga aku punya tetangga super baik banget yang setiap hari tuh masakin aku. Jadi setiap hari dia kirim makanan untuk ASI booster juga. Aku inget banget waktu itu makanannya sayur-sayuran sama ayam kuah jahe kalau nggak salah. Itu the best banget. Alhamdulillah aku dikasih rezeki tetangga yang baik. Setelah aku minum ini, alhamdulillah ASInya jadi lancar, banyak, bahkan sampai banjir-banjir. Aku ada buktinya. Nah setelah aku minum, alhamdulillah banget Allah kasih aku keajaiban. ASI aku bener-bener banyak banget. ASI aku banjir, bahkan sampai rembas-rembas ke tempat tidur dengan hasil pumping yang alhamdulillah memuaskan hati aku. Ingat ya, tapi yang harus kalian garis bawahi adalah ASI bisa banyak itu sesuai dengan kebutuhan baby. Jadi kalau misalkan kita mau ASI kita produksi terus, ya udah kita harus sering-sering mengeluarkan ASI itu. Kalau misalkan anak kita durasi menyusunya kurang lama, itu bisa kita pakai waktunya untuk pumping. Jadi sering-sering aja dikeluarin ASInya. Aku juga gitu. Aku takut kalau misalkan di musim seperti ini, terus aku tiba-tiba sakit, aku nggak mau menularkan virus ke anakku. Jadi setidaknya aku harus punya stok ASI yang dikasih ke anakku. Semisalnya aku sakit, atau bisa jadi aku juga kerja keluar rumah, jadi aku punya stok ASI yang dikasih ke anakku. Jadi walaupun kita ibu-ibu yang bukan working mom, kita di rumah aja harus tetap wajib pumping dan stok ASI. Karena kita nggak tahu ya kalau misalkan kita dikasih sakit, jadi kita punya stok ASI. Nah karena aku udah ngerasa aku sudah cocok nih sama Mama Uung, jadi aku setiap hari selalu pantengin Instagramnya. Yang aku suka di Instagramnya itu ada mereka sering upload tentang edukasi menyusui. Jadi banyak banget hal-hal baru yang aku tidak tahu seperti lemak ASI. Jadi aku kaget, salah satu testimoni dari mami online-nya Mam Uung itu bisa ASI kok kayak puding. Ini aku kayak, wih ini kok bisa ya ASI kayak puding gitu loh. Dan akhirnya aku iseng-iseng ngecek stok ASI aku. Alhamdulillah aku mendapati puding ASI alias tumpukan lemak, dan itu bagus banget untuk baby. Jadi menurut aku Mam Uung ini berhasil membuat ASI aku berkualitas dan berkuantitas. Nah kalau yang ini Mam Uung dengan botol yang baru, bentuknya seperti ini. Kenapa dibuat botol baru? Karena ternyata kemarin Mama Uung itu ada yang memalsukan. Ya ampun, jahat banget ya. Padahal ini untuk ibu menyusui loh. Tetap aja ada aja yang bikin keselnya. Jadi ini tuh bentuk barunya Mama Uung. Jadi Mama Uung ini itu ada dua versi. Yang satu 30 kapsul, yang satu 60 kapsul. Nah aku ini punya yang 60 kapsul. Untuk komposisinya Mama Uung ini mengandung ekstrak daun kelor, ada juga ekstrak ikan gabus, dan ekstrak daun katuk. Buat aku komposisinya ini udah cukup bagus banget untuk ibu menyusui. Dan menurut aku Mama Uung selain jadi ASI booster bisa juga jadi imun booster karena dari kandungan si ikan gabusnya itu. Dan dari newborn sampai sekarang Gibran usia 1 tahun lebih, aku tetap konsumsi Mama Uung ini karena kayak ya aku udah ngebuktiin sendiri gitu kalau si ASI booster ini terbaik banget. Karena buktinya ya udah cukup gitu, ASInya deres, banjir-banjir, ASInya banyak, dan aku bisa mendapati puding ASI. Nah buat kalian yang mau beli, aku taruh linknya di bawah. Karena jangan sampai kalian tertipu sama produk Mama Uung yang palsu. Aku sangat menyayangkan sekali sih ada yang berani memalsukan produk Mama Uung. Tapi nggak apa-apa, kita sebagai ibu harus pintar-pintar memilih mana yang palsu, mana yang asli. Dan yang paling penting ya, Mama Uung ini sudah teruji BPOM dan halal. Dan aku bangga banget Mama Uung itu kemarin dapat rekor muri karena melayani konsultasi seputar menyusui gratis selama 24 jam. Dan jujur aku aja sering banget konsultasi sama mereka seputar menyusui. By the way, buat kalian yang nggak konsumsi Mama Uung pun bisa konsultasi loh, gratis. Buat aku, Mama Uung ini nggak main-main untuk memberikan support para ibu menyusui hingga lulus mengasihi 2 tahun. Oke, jadi kurang lebih seperti itu perjalanan menyusui aku sampai sekarang. Mudah-mudahan para mami-mami semuanya bisa terus semangat lulus mengasihi 2 tahun untuk anaknya. Nah, aku juga punya grup buat para ibu baru yang mau sharing seputar parenting, empati. Aku taruh linknya di bawah juga ya. Next, aku bikin video apa lagi ya? Sharing apa gitu? Jangan lupa tulis komen di bawah ya. Like dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi, dah!